Kita ingin menggait orang-orang muda karena pengalaman yang dahulu-dahulu juga kita sering disampaikan bahwa ingin kemudian Dewan Kesenian itu bangkit, ingin jalan dengan menjadikan misal birokrat atau orang politik sebagai pengurus, sebagai ketua dan seterusnya, tapi tidak jalan juga. Jadi selalu ada masalah, kemudian vakum, bahkan sampai orang lupa ada ya Dewan Kesenian Banjarmasin itu. Justru karena saya agak sedikit obsesif waktu itu, ingin kemudian mendorong ini Dewan Kesenian bisa maju kembali, bisa tumbuh lagi, itu karena melihat atau berdasarkan hasil pembicaraan sebelumnya kan, ketika melihat misal Pak Haris Maki sebagai calon waktu itu sangat visioner atau sangat punya kepedulian terhadap kesenian, atau begitu juga dengan Pak Ibnu Sina yang bilang pasti akan kita dukung dan seterusnya. Dan sebenarnya apa yang terjadi selama kepemimpinan beliau selama ini hanya karena miskomunikasi saja, dan beliau juga bingung kenapa tidak bisa tersambung 5 tahun itu. Nah makanya ketika beliau diundang, beliau datang juga kan. Ini kita bicara karena wali kota belum definitif ya, masih proses MK ya, jadi kita belum tahu betul. Tapi anggaplah Pak Ibnu Sina nanti ya, asumsinya ya, besarnya kan Pak Ibnu Sina. Ya sebenarnya dia juga sebagai wali kota yang muda gitu kan ya, ada upaya-upaya menggait orang-orang muda, seperti saya dengar wacana tentang staf ahli bidang kreatif ya, atau bidang kesenian. Ada lagi namanya macam-macam di Kota Banjarmasin ini dibentuknya karena tidak ada komunikasi itu, karena tidak tahu ada Dewan Kesenian Banjarmasin. Jadi bikin banyak ini semacam kelompok-kelompok kecil untuk membantu beliau, karena tidak tahu bahwa sebenarnya ada Dewan Kesenian Banjarmasin. Nah kita akan upayakan ini kemudian bagaimana Dewan Kesenian Banjarmasin benar-benar punya peran, bisa bantu gitu ya. Dan Dewan Kesenian Banjarmasin bukan di bawah ini Mas, pemerintahan. Kita ini kan mandiri. Ya mandiri secara keorganisasian mandiri, tapi memang pengukuhannya itu oleh Wali Kota Banjarmasin, karena ini mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 94 yang mendorong setiap daerah itu untuk punya kontribusi atau punya kepedulian yang lebih dengan membentuk Dewan Kesenian itu. Tapi sebenarnya tidak di bawah, cuman memang terkait anggaran, kita kan sebenarnya anggaran bisa kreatif, kita tidak hanya pemerintah satu-satunya, tapi memang bahwa pemerintah paling besar dan paling diharapkan biasanya kan ya, dana hibah atau dana apalah di pemerintahan itu kan ada alokasinya, dan mestinya itu bisa menjadi anggaran kita. Nah karena itu ada dan itu diketok di DPR, lalu kemudian dititipkan di dinas, kalau di Kota Banjarmasin namanya disebut PAR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kebudayaan. Jadi mau tidak mau kita harus memang berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu mau tidak mau. Tapi maksud saya itu bukan satu-satunya sumber pembiayaan kita bisa bikin yang lain lagi. Nah itu nanti yang saya harapkan dengan orang-orang muda itu bisa lebih kreatif. Jadi tidak karena selalu ada juga asumsi semacam ini Mas, Dewan Kesenian itu kayak di bawah itu loh, di bawah dinas itu loh, kayak di bawah dinas apa itu? Ya, dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan tadi kesannya kayak dia tuh binaan, kayak kayak di bawah posisinya, padahal kita kan setara mestinya setara. Nah saya ingin membangun posisi yang seperti itu. Kalau kita ngambil jadi posisinya Dinas Kebudayaan Dewan Kesenian Kota itu bukan UPT-nya Dinas Kebudayaan Kota. Bukan.
yang menguatkan keberadaan kita ini adalah ya musyawarah seniman itu. Ya seniman itu sendiri yang menguatkan dirinya, lalu kemudian membentuk ini. Nah, pemerintah kota mensupport dengan instruksi menteri tadi. Itu kewajiban atau anjuran mensupport Dewan Kesenian itu? Kalau yang dari menteri itu, kita kan punya banyak undang-undang, Mas. Antara lain Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ya. Dalam posisi itu, posisi kota menurut Pak Ketua ini bagaimana sebetulnya? Itu kan, jadi ada kalau itu undang-undang itu berlaku untuk seluruh jajaran pemerintahan, kan? Yang membuat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah pemerintah. Dan Dewan Kesenian sebagai mitra, itu mitra pemerintah. Iya, mitra pemerintah. Itu harus ada, atau dia hukumnya bagaimana sebetulnya? Makruh, sunat, atau wajib ini? Sunnah mungkin ya. Sunnah karena pemerintah juga punya banyak ini ya. Pemerintah juga punya. Maksudnya enggak punya banyak apa sih? Macam ini ya. Punya program ya. Iya. Setahu saya biasanya memang dinas itu kan juga sudah punya anggaran dia. Nah, makanya kalau ini bentuknya kalau tidak hibah, kita itu semacam ya dalam tanda kutip menyusu ya ke anggaran mereka. Anggaran atau ke dinas kebudayaan. Iya, atau kita pembiayaannya kita dititipkan di sana untuk ini. Tapi sebenarnya sekali lagi saya ingin kawan-kawan itu memahami ini bukan sekedar persoalan dana gitu ya, tapi bagaimana memberi arah bagi kawan-kawan seniman di Kota Banjarmasin. Jadi sebenarnya dana yang ada di pemerintah itu bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Ini apa nanti tidak akan ada dualisme yang nanti akan membuat pekerjaan Pak Ketua ini menjadi tidak enak. Karena kan ada dua tadi. Kalau Mas Ajri menyebutkan bahwa dinas kesenian, Dewan Kesenian ini tidak ada secara langsung di bawah dinas kebudayaan, sementara kewenangan penganggaran kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian itu ada di dinas itu, gitu loh. Jadi kan kalau ini tidak sinergi, yang dinas satunya kan bisa mematikan yang satunya. Jadi kalau begitu, bagaimana cara Mas Ajri memastikan bahwa di periode Mas Ajri ini nih yang induk yang punya kewenangan mengatur penganggaran terhadap berbagai macam kegiatan kesenian dan kebudayaan bisa betul-betul menjadi mitra yang kompak dengan Dewan Kesenian?